Pernahkah kalian mendengar seseorang mengatakan bahwa dirinya OCD? Mungkin mereka orang yang hobi mengorganisir barang-barangnya, atau nggak tahan ketika melihat sesuatu yang nggak simetris. Kalau mereka mengatakannya seolah-olah OCD adalah sebuah keunikan lucu yang bisa ditertawakan dan bukan suatu gangguan mental yang membuatnya stres, cemas, dan menyusahkan kehidupannya sehari-hari, kemungkinan besar mereka tidak punya OCD. Terdapat banyak salah kaprah di kalangan umum mengenai apa itu sebenarnya OCD. Apa sebenarnya yang dialami penyandang OCD? Dan gejala-gejala apa yang menentukan apakah seseorang memiliki OCD atau tidak? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita mulai, mohon diingat untuk tidak mendiagnosa diri kalian sendiri. Apabila kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala-gejala penyakit jiwa atau gangguan mental, harap hubungi psikolog atau psikiater profesional. Cek link di deskripsi untuk melihat penyedia layanan kesehatan mental terdekat. Bayangkan Anda dan teman Anda berdiri di sebuah tepi jurang. Kalian melihat ke bawah dan menyadari betapa tingginya jurang tersebut. Kemudian, entah dari mana, Anda berpikir, hanya dengan sedikit dorongan saja, aku bisa membunuh orang ini. Nyawanya berada di tanganku. Tapi kemudian Anda sadar diri, menertawai kegilaan dari pikiran Anda sendiri, dan melanjutkan hidup. Inilah respon kebanyakan orang ketika menghadapi pikiran-pikiran terlarang tersebut. Penyandang OCD memiliki pemikiran seperti itu juga. Namun, bedanya adalah mereka tidak bisa sekedar mengabaikannya. Inilah yang dikenal sebagai obsesi. Obsesi akan terus-menerus menghantui pikiran mereka. Apa benar itu cuma pikiran doang? Gimana jika hal tersebut benar-benar terjadi? Mungkin aku memang diam-diam seorang pembunuh. Jenis obsesi yang dapat muncul juga macam-macam. Contohnya, seorang penyandang OCD dapat mengkhawatirkan dirinya adalah seorang pedofil. Atau, jika dirinya terkena kotoran, akan khawatir terinfeksi penyakit yang mematikan. Atau, khawatir kunci rumahnya tidak aman dan seseorang akan masuk dengan paksa. Obsesi ini kemudian menimbulkan kompulsi. Kompulsi adalah kegiatan repetitif yang bertujuan untuk mengalihkan pikiran penyandang OCD dari obsesinya. Kompulsi yang paling umum terjadi adalah mencuci tangan berulang kali dan mengecek apakah pintu sudah terkunci atau belum. Perlu diingat pula, kegiatan kompulsif yang dilakukan penyandang OCD tidak hanya dilakukan sekali dua kali saja, namun hingga berpuluh-puluh kali dan berbeda dengan kebanyakan orang. Kompulsi ini dilakukan tanpa tujuan, murni karena terpaksa. Kompulsi dapat juga timbul dalam bentuk penghindaran. Contohnya, penyandang OCD dengan obsesi kotoran akan menghindari segala sesuatu yang dapat membuatnya kotor. Sementara obsesi pedofilia akan membuatnya menolak untuk berada di dekat anak-anak. Penyebab OCD belum diketahui secara pasti. Penelitian telah menemukan bahwa faktor genetik dapat meningkatkan resiko timbulnya OCD, sama seperti banyak gangguan mental lainnya. Namun, uniknya, OCD juga dapat timbul akibat infeksi, yaitu infeksi bakteri Streptococcus. Kondisi ini hanya timbul pada anak-anak. Namun, belum diketahui secara pasti apakah infeksi tersebut yang menyebabkan OCD atau hanya memicu gejala OCD pada anak-anak yang memang sudah memilikinya. OCD bersifat kronis. Namun, dengan gabungan terapi serta pengobatan yang sesuai, penyandang OCD dapat belajar mengatasi kondisinya dengan lebih baik dan menjalani hidup tanpa terlalu banyak gangguan. Namun masalahnya adalah, kebanyakan penyandang OCD bahkan tidak sadar mereka memiliki OCD. Dan jikalau sadar sekalipun, memilih untuk tidak mencari perawatan. Mengapa? Karena OCD selalu dianggap enteng, bahkan di antara gangguan mental lainnya. OCD dianggap tidak lebih dari sekedar ketidaknyamanan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan sikap terhadap OCD. Menyadari bahwa hanya karena bagi kita, apa yang dialami penyandang OCD tidak terlihat serius, bukan berarti hal tersebut tidak nyata bagi mereka. Sekian untuk video kali ini. Apabila Anda atau orang yang Anda kenal memerlukan layanan kesehatan mental, silakan cek link di deskripsi yang sudah kami sediakan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.